Sobat Olah. Nah, di video kali ini kita akan membuat penomoran halaman yang berbeda dalam satu file. Sebenarnya, video ini adalah rangkuman dari video-video sebelumnya yang telah kita buat. Nah, kasus penomoran halaman yang berbeda dalam satu file biasa ditemui pada pembuatan skripsi, di mana penomorannya antara bab 1, bab 2, sampai dengan penutup, serta kata pengantar memiliki nomor halaman yang berbeda, di mana nomor halamannya terdiri dari angka Romawi dan juga angka biasa. Dan sering kita lihat mahasiswa tingkat akhir memisahkan file skripsinya per bab. Contoh, bab 1, satu file sendiri. Kemudian bab 2, satu file sendiri. Bab 3, satu file sendiri, sampai dengan bab 5 nanti penutup itu punya satu file sendiri. Jadi ada 5 file bab untuk satu skripsi. Nah, dengan tutorial ini memungkinkan kita untuk membuat skripsi yang di dalamnya ada bab 1 sampai dengan bab 5 dalam satu file. Jadi tidak perlu memisahkan file antar bab. Seperti biasa, file untuk praktek bisa kalian download di link yang ada di deskripsi. Kalau begitu, mari kita olah. Oke, kita sudah masuk ke dalam filenya. Di file ini sudah tersedia halaman dengan judulnya masing-masing, mulai dari kata pengantar sampai dengan penutup. Nah, di tiap-tiap halaman mempunyai header dan footer. Cara masuk ke headernya, klik saja 2 kali di bagian atas halaman, seperti ini. Nah, kita langsung masuk ke bagian header. Di sini ada keterangannya header. Kemudian di bagian bawah halaman itu adalah footer. Nah, seperti ini. Oke, kita close dulu untuk kembali ke tampilan yang pertama. Oke, setelah bermain dengan header dan footer, nanti juga ada section. Nah, section ini yang membedakan halaman di tiap-tiap judul. Gitu. Nah, untuk kata pengantar sampai dengan daftar gambar, karena penomorannya sama memakai angka Romawi, berarti ini masuk ke section 1, daftar gambar. Nah, kemudian ada bab 1. Bab 1 masuk ke section 2. Kemudian bab 2 masuk ke section 3. Bab 3 masuk ke section 4. Bab 4 ke section 5. Dan bab 5 di section 6. Oke, kita coba praktek dulu. Untuk kata pengantar sampai dengan daftar gambar itu sudah otomatis masuk ke section 1. Berarti tidak perlu ada yang di set. Yang perlu kita setting di bagian bab 1. Klik di ujung dari bab 1 di sini. Kemudian kita klik menu page layout, pilih breaks, kemudian pilih next page. Kita coba lihat headernya, klik 2 kali. Nah, sudah aktif di section 2. Kita matikan link to previousnya. Di bagian header sudah mati link to previousnya. Kemudian kita ke bagian footernya, matikan juga link to previousnya. Fungsi link to previous ini kenapa dimatikan? Karena kalau tidak dimatikan atau tidak dinonaktifkan, halaman yang ada di bab 2 formatnya akan merubah tampilan halaman di halaman-halaman sebelumnya. Jadi kalau di sini halaman yang angka 1, kalau tidak dinonaktifkan link to previousnya, halaman di kata pengantar, daftar isi, dan kawan-kawan juga berubah menjadi angka 1. Padahal kita maunya halamannya angka Romawi untuk kata pengantar sampai dengan daftar gambar. Oke. Setelah dinonaktifkan link to previous, kita centang different first page-nya. Oke, matikan lagi link to previous-nya di header dan footer-nya. Oke.
close header dan footernya. Kemudian kita ke bab 2. Klik di ujung bab 2 di sini. Pilih menu page layout tadi, pilih breaks, pilih next page. Kita lihat di headernya sudah jadi section 3. Different first page-nya masih aktif. Link to previousnya tidak usah dinonaktifkan karena nanti format penomoran di bab 2 akan mengambil dari format penomoran di bab 1. Gitu. Kita close header and footer-nya. Kemudian masuk ke bab 3. Klik page layout, pilih breaks, pilih next page. Kita cek, sudah berubah jadi section 4. Close header and footer-nya. Kemudian bab 4, klik lagi page layout, breaks, next page. Kemudian ke bab terakhir, bab 5, klik di ujungnya, pilih page layout, breaks, pilih next page. Kita cek lagi yang bab 5 sudah jadi section 6. Nah, setelah section sudah terbuat semua, kita kembali ke halaman paling atas, halaman kata pengantar. Kita klik di kata pengantar. Sekarang saatnya kita masukkan nomor halamannya. Caranya klik menu insert, pilih page number, nah karena nomor halamannya ingin dimasukkan di bagian tengah bawah, maka kita pilih bottom untuk penomoran halaman yang ada di bawah. Untuk posisi di tengah, pilih plain yang nomor 2 sesuai gambar, nomornya ada di tengah. Diklik plain nomor 2. Nah, muncul angka 1. Kita ubah karena harusnya kita pakai yang Romawi penomorannya. Klik menu page number, pilih format page number. Number formatnya pilih yang angka Romawi dengan huruf kecil. Lalu di bawahnya klik Start at E. Klik OK. Kita close header and footer-nya. Kita cek. Kata pengantar 1 Romawi, daftar isi 2 Romawi, daftar tabel 3 Romawi, daftar gambar 4 Romawi. Bab 1 masih kosong. Selanjutnya untuk bab 1, penomorannya ada di bawah di bagian footer. Kita klik 2 kali footernya di bagian bab 1. Kita masukkan nomornya. Pilih page number, pilih bottom karena penomorannya akan diletakkan di bawah. Pilih plain nomor 2 karena di tengah. Sudah muncul angkanya. Harusnya bab 1 dimulai dari angka 1, berarti harus kita ubah dulu format penomorannya. Klik page number lagi, pilih format page number. Number formatnya sudah sesuai. Lalu di bagian bawah klik Start at 1. Klik OK. Sudah berubah. Di close header and footer-nya. Oke. Bab 1 sudah muncul angka 1. Sekarang masuk ke halaman rumusan masalah. Penomorannya akan diletakkan di bagian kanan atas.
maka kita klik 2 kali bagian headernya, pilih page number, karena bagian atas pilih top of page, kemudian pilih plain yang nomor 3 supaya muncul angkanya di bagian kanan atas. Oke, sudah muncul angka 2, sudah sesuai. Close header and footernya. Kita cek. Kata pengantar 1 Romawi, daftar isi 2 Romawi, daftar tabel 3 Romawi, daftar gambar 4 Romawi. Bab 1, angka 1 di tengah bawah. Rumusan masalah angka 2 di kanan atas. Kemudian bab 2 otomatis muncul angka 3 karena dia langsung mengcopy penomoran yang ada di bab 1 gitu. Jadi settingan pentingnya itu ada di bagian bab 1. Bab selanjutnya akan mengikuti settingan dari bab 1 secara otomatis. Nah, penomorannya sudah muncul di bab 2. Kemudian subjudul dari bab 2 letaknya di kanan atas juga sudah muncul otomatis. Bab 3 juga sudah muncul halamannya, angka 5. Bab 4 sudah muncul angka 6 di tengah bawah. Bab 5 juga sudah muncul di tengah bawah. Subjudulnya sudah muncul angka 8 di kanan atas. Oke. Praktis sudah muncul semua. Settingan utamanya ada di bagian bab 1 dan subjudul dari bab 1. Kalau bab 1 sudah betul, bab-bab selanjutnya akan mengikuti settingan dari bab 1. Kemudian kita ke menu daftar isi. Kenapa kita ke menu daftar isi? Karena tadi nomor halamannya sudah diubah, ada yang Romawi, ada yang angka biasa. Nah, di daftar isi kita lihat penomorannya masih seperti yang awal. Nah, berarti di sini harus kita update penomorannya supaya mengikuti penomoran yang baru. Caranya, klik di daftar isi, kemudian klik kanan, pilih update field. Karena yang mau kita update hanya nomor halamannya saja, pilih update page number only, kemudian klik OK. Kita lihat, ini sebelum di update penomorannya, setelah diupdate, oke, penomorannya langsung menyesuaikan. Kemudian kita ke bagian daftar tabel. Sama seperti tadi, diklik, kita update nomor halamannya. Klik update field, pilih update page number only. Nomor halaman berubah sesuai dengan nomor halaman yang baru. Lalu ke daftar gambar, diklik, kemudian klik kanan, pilih update field, lalu pilih update page number only. Klik OK. Dan daftar gambarnya juga otomatis terupdate sesuai dengan penomoran halaman yang baru. Oke, sampai di sini. Bila video ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Semoga membantu. Terima kasih.